sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Bau kopi Arabica single origin yang baru digiling seharusnya menjadi aroma penyambut hari yang hangat. Namun, di rumah besar ini, kopi hanya berarti kewajiban. Dan aroma itu tak lebih dari bau bubuk mesiu yang siap meledak. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap lantai marmer putih yang memantulkan cahaya lampu kristal bohemia di atas meja makan sepanjang 6 meter yang terbuat dari kayu jati tua. Segala sesuatunya tampak sempurna, terlalu sempurna. Piring-piring porselen, Villeroy, dan Bahoke, sendok garpu Christoffel yang mengilat, dan vas bunga pioni segar yang pasti berharga jutaan rupiah. Kemewahan di sini selalu berteriak, tidak pernah berbisik. Pukul 7 pagi, tepat, wanita yang menjadi pusat dari kemewahan beku ini, Nyonya Dewi, sudah duduk tegak di kursinya. Mantel tidur sutra bolmain berwarna emas membalut tubuhnya, rambutnya tertata sempurna, dan bahkan tanpa sentuhan riasan, wajahnya tampak lebih siap menghadapi dewan direksi daripada aku, menantunya, yang berdiri lesu dengan piyama tipis dan kepala berdenyut. Kepalaku terasa berat sekali. Semalam, demam datang menyerbu tanpa permisi, membuat tidurku gelisah dan tubuhku terasa remuk. Aku tahu ini bukan alasan yang valid di mata Nyonya Dewi. Di matanya, sakit adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Dan aku jelas memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memastikan perutnya kenyang dan suasana hatinya baik. Elsa, suara Nyonya Dewi memotong keheningan. Dingin, seperti dentingan es di dalam segelas gin. Aku tidak mendengar suara mesin pemanggang roti. Dan di atas meja hanya ada 2 butir telur mata sapi biasa. Kamu pikir ini sarapan hotel bintang 2? Aku berjalan perlahan ke meja. Maaf Bu, aku tidak enak badan. Sedikit demam. Aku hanya mampu membuat yang paling dasar hari ini. Bola mata. Nyonya Dewi yang tajam mata, yang selalu menilai label harga dan kualitas keturunan menyusuri tubuhku dengan jijik. Tangan wanita itu, dengan perlahan, meletakkan majalah Chanel Haute Couture di samping piringnya. Dasar. Nada suaranya meninggi, namun volume bicaranya tetap terkontrol mematikan. Kamu sudah menikah di keluarga ini selama 5 tahun, Elsa. Dan kamu masih menggunakan alasan bodoh seperti tidak enak badan? Suamimu, Arya, akan menghadiri pertemuan besar hari ini. Apa yang akan dia makan? Dan apa yang akan riken-riken sosialitaku bicarakan jika tahu menantuku bahkan tidak becus membuat omelet truffle saat ibu mertuanya kelaparan? Aku menggigit bibir bawahku. Rasa mual karena demam bercampur dengan rasa sakit yang akrab rasa direndahkan. Aku bisa memesan makanan dari luar, Bu, ujarku, mencoba meredakan situasi. Nyonya Dewi tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti pecahan kaca. Memesan di rumah ini, aku tidak makan makanan yang dibuat oleh orang asing, apalagi yang disentuh oleh 10 tangan yang tidak jelas kebersihannya. Dia mendorong piring telur mata sapi itu menjauh, membuat porselen itu beradu dengan meja marmer. Kopi ini, setidaknya kopimu ini enak, katanya. Meraih cangkir Hermes berwarna jingga yang berisi kopi hitam pekat. Tepat pada saat itu, Arya muncul dari lantai atas. Suamiku tampak rapi, mengenakan setelan Tom Ford, tapi tatapan matanya buru-buru, menunduk begitu melihat ketegangan di meja makan. Ada apa ini, Bu? Elsa, tanya Arya. Suaranya terdengar cemas, tapi cemasnya lebih kepada kemungkinan pertengkaran akan menunda jadwalnya. Lihat istrimu, Arya, tukas Nyonya Dewi tanpa menoleh. Dia sakit. Sakitnya menyebalkan. Hanya membuat 2 telur. Dia mempermalukan nama keluarga kita. Arya menatapku sekilas, matanya penuh teguran. Dia tidak pernah membelaku, tidak pernah. 5 tahun pernikahan hanya mengajariku satu hal. Aku menikah dengan anak yang takut pada ibunya. Sayang,
kenapa kamu tidak bilang kalau sakit? Kamu kan bisa minta pelayan yang membuatkan sarapan. Kata Arya kepadaku, memilih jalur yang paling aman. Menyalahkanku karena tidak mendelegasikan, bukan menyalahkan ibunya karena menuntut. Aku ingin membuatnya sendiri. Arya, jawabku lirih. Alasan murahan, punya Dewi membentak. Dan gerakan selanjutnya terjadi begitu cepat. Dengan gerakan yang diperhitungkan, Nyonya Dewi mengangkat cangkir Hermes itu. Bukan untuk meminumnya. Wanita itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan dalam sedetik, cairan hitam pekat yang mengepul itu meluncur dari bibir cangkir. Trik, kopi panas itu tumpah mengenai bahu dan lengan kiriku. Panasnya menusuk kulit yang sensitif, rasa sakitnya begitu tajam, hingga aku tidak bisa berteriak, hanya terkesiap dan terhuyung mundur. Baju tidurku langsung basah dan berwarna coklat gelap. Nyonya Dewi meletakkan cangkir kosong itu kembali ke meja dengan denting lembut. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Di matanya hanya ada kepuasan. Lain kali, jika kamu merasa tidak enak badan, pastikan kamu benar-benar mati. Elsa, jika masih bisa bernapas, maka kamu harus bekerja. Itu prinsip di rumah ini. Nyonya Dewi berujar datar. Aku memejamkan mata, merasakan denyutan di kepala dan sengatan di kulit. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Pengkhianatan terakhir yang bisa kuterima. Arya, suamiku maju selangkah. Bukan untuk melihat lukaku, tetapi untuk menyeka sedikit cipratan kopi dari lengan mantel Tom Ford-nya. Bu, jangan seperti itu. Elsa, cepat obati lukamu, ujar Arya dengan suara tertekan. Lalu dia menoleh ke ibunya. Bu, aku pergi dulu. Sudah terlambat. Arya mencium pipi Nyonya Dewi, mengambil tas kerjanya, dan menghilang. Meninggalkan aku, menantunya yang baru saja disiram kopi, dan ibunya yang terlihat seperti baru saja memenangkan lotre. Aku membuka mata. Kehangatan demamku hilang, digantikan oleh kebekuan yang mengerikan. Aku menatap Nyonya Dewi. Ini adalah titik balik. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang ingin keluar. Air mata tidak akan pernah mengubah wanita di depanku. Aku akan membereskannya, Bu, kataku. Suaraku tenang, begitu tenang, hingga membuat Nyonya Dewi sedikit mengerutkan kening. Aku berbalik dan meninggalkan dapur. Bukan menuju kamar mandi untuk mengobati luka, melainkan menuju kamar tidur. Di depan cermin, aku menyingkap pakaian. Lengan kiriku memerah. Itu akan meninggalkan bekas. Bekas ini, pikirku, bukan lagi tanda pengorbanan. Bekas ini adalah janji. Janji untuk membalas perlakuan ini dengan cara yang paling elegan, paling menyakitkan, dan paling tidak terduga bagi Nyonya Dewi. Aku mengambil ponsel. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya perencanaan. Rencana ini harus berjalan sempurna. 5 tahun menjadi istri yang penurut berakhir dengan secangkir kopi panas. Sekarang, babak baru akan dimulai. Sengatan di lengan kiriku adalah pengingat yang konstan. Setelah mengoleskan salep seadanya, aku segera berkemas. Bukan koper-koper besar yang dulu kubawa saat menikah, melainkan tas duffel kecil berisi dokumen penting dan beberapa pakaian. Aku harus keluar, bukan melarikan diri, tapi menciptakan jarak. Jarak adalah kekuatan, dan aku tidak akan pernah bisa menyusun strategi jika masih berada di bawah atap yang sama dengan musuh. Waktu berjalan dengan kecepatan yang aneh. 6 bulan berlalu, bagai embusan napas. Namun setiap detik, terasa seperti pembangunan tembok baja yang memisahkan diriku yang dulu dengan diriku yang sekarang. Bekas luka di lengan kiriku kini hanya berupa garis pucat bekas luka yang dingin. Nyaris tidak terlihat. Seperti memori buruk yang telah berhasil dibekukan. Aku tidak lagi tinggal di apartemen Karina. Bisnis, konsultasi branding digital yang kubangun bersama bantuannya meroket. Klien pertama berhasil diyakinkan oleh proposal
yang begitu mendetail dan presentasi yang begitu lugas. Jauh berbeda dari bayangan istri rumahan yang dibayangkan Nyonya Dewi. Uang mulai mengalir dan aku pindah ke sebuah penthouse studio di pusat kota. Tempat yang memberiku pemandangan cakrawala, bukan hanya dinding marmer. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar, bukan lagi piyama sutra atau pakaian kasual rumahan. Power suit dari Hugo Boss, berwarna abu-abu gelap, membalut tubuhku. Sepatu lobutin yang kubeli dari uang hasil jerih payahku sendiri, terasa ringan. Rambutku yang dulu terurai manis, kini dipotong tajam. Gaya bob yang elegan dan tegas, menunjukkan profesionalisme. Diri terlihat dan terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Selama 6 bulan itu, komunikasi dengan Arya dilakukan secara minimal. Teleponnya hanya berisi keluhan. Ibu merindukanmu. Atau rumah ini berantakan. Atau yang paling sering, kapan kamu akan kembali, Elsa? Ini memalukan. Aku selalu menjawab dengan nada profesional yang sama. Seolah berbicara dengan rekan bisnis. Aku sedang dalam proyek besar. Arya, kontrak ini sangat penting untuk masa depanku. Tidak bisa kutinggalkan. Aku tidak berbohong. Masa depan yang kurencanakan tidak menyertakan Arya atau Nyonya Dewi. Siang itu, aku menerima undangan makan siang formal dari salah satu klien terbesarku, seorang konglomerat yang perusahaannya sering berurusan dengan bisnis properti keluarga Arya. Ini adalah kesempatan emas. Di restoran mewah yang terletak di rooftop gedung pencakar langit, aku duduk berhadapan dengan Tuan Dharma, sang konglomerat. Percakapan kami berpusat pada strategi pasar dan investasi. Di tengah diskusi yang serius, Tuan Dharma tiba-tiba menyebut sebuah nama. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi saham di salah satu properti lama di kawasan selatan. Properti itu dikelola oleh keluarga Wiraatmaja, tetapi Arya Wiraatmaja tidak becus mengurusnya. Mereka sedang krisis likuiditas, terutama sejak ibunya sakit-sakatan. Ujar Tuan Dharma sambil menyesap wine. Jantungku berdebar. Wiraatmaja adalah nama keluarga Arya. Nyonya Dewi sempat dirawat di rumah sakit. Beberapa waktu lalu sebuah detail yang luput dari perhatianku karena fokus pada pekerjaan. Properti Wiraatmaja yang di Jalan Anggrek, tanyaku, berpura-pura tertarik secara profesional. Benar, tempat yang sangat strategis, tapi manajemennya buruk. Mereka hampir bangkrut. Bank sudah memberi tenggat waktu, jawab Tuan Dharma. Sambil mempertahankan ekspresi datar, aku memproses informasi ini. Krisis likuiditas, ancaman penyitaan, ini adalah celah-celah yang sempurna untuk memulai serangan balik yang elegan. Setelah makan siang, aku langsung menghubungi Karina. Wanita itu sedang berada di ruang sidang. Tapi aku mendesaknya untuk berbicara saat istirahat. Kar, dengarkan aku baik-baik. Properti Wiraatmaja yang di Jalan Anggrek sedang bermasalah. Mereka terancam penyitaan bank. Aku ingin tahu detailnya. Aku ingin mengambil alih atau setidaknya menguasai sebagian besar saham itu. Ujarku tanpa basa-basi. Karina terdiam sesaat. Wow, itu langkah yang berani. Elsa, itu berarti kamu harus menginvestasikan hampir seluruh modal awalmu. Aku tidak peduli. Itu aset yang paling berharga bagi Nyonya Dewi. Simbol kekuasaannya. Jika aku menguasainya, berarti aku menguasai lehernya. Cek segera status hukumnya. Aku ingin ini menjadi kejutan, tekanku. Baik, akan kubereskan. Balas dendam memang harus dimulai dari tempat yang paling rentan. Karina menyahut. Suaranya dipenuhi antusiasme. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Nyonya Dewi sendiri. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Elsa, kamu harus pulang. Semua pelayan jadi malas tanpamu. Dan aku ingin makan sup iga buatanmu. Perintahnya, bukan meminta. Aku tersenyum kecil. Maaf Bu, aku tidak bisa. Aku baru saja menyelesaikan kontrak dengan perusahaan multinasional
yang nilainya cukup besar. Aku sedang fokus membangun masa depan finansialku sendiri. Masa depan, uang dari pekerjaan, remeh-temehmu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Arya. Kamu itu istri, tugasmu di rumah. Nyonya Dewi mulai marah, suaranya meninggi. Tidak ada artinya. Balasku dengan nada dingin. Bagaimana dengan aset di Jalan Anggrek, Bu? Apakah nilai aset itu juga tidak ada artinya jika dibandingkan dengan uang yang kucari sekarang? Terdengar keheningan di ujung telepon. Keheningan yang sangat lama dan mengejutkan. Dari mana kamu tahu tentang itu? Suara Nyonya Dewi kini tajam, penuh kecurigaan. Aku tahu banyak hal, Bu. Aku sekarang berada di lingkaran yang berbeda. Lingkaran yang tidak didominasi oleh gosip sosialita, melainkan oleh angka dan investasi. Sebaiknya Ibu urus dulu masalah properti itu sebelum aset itu berpindah tangan, kataku, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Sensasi kemenangan kecil membanjiri diriku. Aku telah mengubah jarak ini menjadi kekuatan. Aku bukan lagi menantu yang ketakutan, melainkan ancaman tersembunyi. Sore harinya, Arya datang ke penthouseku. Pria itu tampak lelah dan stres. Apa yang kamu katakan pada ibu? Tuntut Arya begitu masuk, tanpa sapaan. Dia sangat marah. Dia menanyakan dari mana kamu tahu masalah Jalan Anggrek. Aku menyilangkan kaki di sofa. Aku seorang konsultan, Arya. Mencari tahu, risiko investasi adalah pekerjaanku. Dan aset itu berisiko. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Itu urusan bisnis keluarga kami. Aku tertawa sinis. Keluarga? Aku disiram kopi panas. Dan kamu pergi. Selama 6 bulan, kamu hanya meneleponku untuk urusan rumah tangga. Bukan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Jangan bicara tentang keluarga, Arya. Jangan pernah. Aku berdiri, menatapnya dari ketinggian. Aku sedang membangun kerajaanku sendiri. Dan jika kamu atau ibumu menghalangi, aku tidak akan ragu untuk menggunakan semua informasi yang kumiliki, termasuk masalah di Jalan Anggrek itu. Wajah Arya pucat. Ia melihat bukan lagi istri yang pasrah, melainkan wanita karier yang dingin. Di penthouse miliknya sendiri, mengenakan pakaian desainer yang dibeli dengan uangnya sendiri. Aku merindukanmu, Elsa yang dulu, bisik Arya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku menjauh. Elsa yang dulu sudah mati, Arya, ia mati di hari ibu, menyiramnya dengan kopi panas. Sekarang, aku yang baru, dan aku tidak akan pernah kembali ke sana. Arya pergi tanpa berhasil mengubah keputusanku. Aku tahu, jarak yang kuciptakan bukan hanya jarak fisik, tapi juga emosional. Dan jarak itulah yang memberiku ruang untuk merencanakan langkah selanjutnya. Serangan balik properti. Aku mencari Arya di ruang kerjanya. Pria itu sudah bersiap pergi, memeriksa dasinya di cermin. Ria, aku akan pergi sebentar, kataku. Dia menoleh, tidak terkejut. Kemana? Jangan terlalu lama. Ibu sedang sensitif. Dan lukamu. Arya menunjuk sekilas ke lenganku. Lukanya akan sembuh. Aku akan menemui ayah dan ibu di Bandung. Mereka memintaku datang karena ada urusan keluarga mendesak. Dustaku. Mendengar kata urusan keluarga, Arya menghela napas lega. Ini berarti dia tidak perlu berurusan dengan drama pertengkaran antara ibu dan istrinya. Baiklah, kabari aku jika sudah sampai. Jangan lupa, kita ada acara gala dinner minggu depan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada kecupan hangat. Hanya urusan logistik. Aku berjalan keluar dari kamar. Dari lantai yang dipenuhi karpet Persia mahal. Dan dari kehidupan pernikahan yang terasa seperti sangkar berlapis emas. Begitu pintu gerbang rumah besar itu tertutup di belakangku, aku merasa udara yang kuhirup terasa lebih ringan. Aku tidak pergi ke Bandung. Aku menuju ke apartemen sewa kecil milik Karina, sahabatku. Karina adalah kebalikanku. Wanita itu tidak pernah terintimidasi oleh kekuasaan dan kekayaan. Seorang pengacara bisnis terkemuka, dia tahu cara kerja dunia di luar tembok mansion.
Saat Karina membuka pintu apartemennya di area bisnis yang ramai, matanya langsung tertuju pada bercak kemerahan di lenganku. Elsa! Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Karina menarikku masuk. Aku duduk di sofa minimalisnya yang nyaman, menceritakan semua, mulai dari demam hingga percikan kopi panas yang disengaja. Karina mendengarkan tanpa interupsi, sesekali matanya berkilat marah. Setelah selesai, Karina bersandar. Aku sudah bilang padamu sayang, Dewi itu tidak akan pernah berubah. Dia melihatmu bukan sebagai menantu, tapi sebagai pelayan yang berlabel Gucci. Dia menyiramku di depan Arya. Dan Arya hanya mengkhawatirkan jas Tom Ford-nya. Bisikku. Rasa sakit dari pengkhianatan Arya lebih perih daripada luka bakar. Karina meraih tanganku. Cukup. Sekarang kita bicara strategi. Lupakan air mata. Kita akan balas dendam. Tapi bukan balas dendam murahan, dengan menjerit atau membuat skandal. Kita akan hancurkan dia di bidang yang paling dia hargai. Kekuatan dan reputasi. Aku menatap Karina dengan tatapan kosong. Bagaimana? Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya istri rumah tangga selama 5 tahun terakhir. Aku tidak punya akses ke lingkaran bisnis mereka. Kamu punya otak. Dan kamu punya nama belakang suamimu? Karina tersenyum. Senyum seorang predator yang baru saja mencium bau darah. Nyonya Dewi adalah bangunan tua yang indah. Tapi fondasinya rapuh. Karena dia terlalu mengandalkan uang dan gengsi, bukan kecerdasan. Kita akan mulai dari fondasi. Karina mengeluarkan laptopnya. Dia mulai menjelaskan. Langkah pertama, kemandirian finansial. Kamu harus punya penghasilan yang tidak bisa dia sentuh atau cemooh. Ingat proyek branding yang kamu tinggalkan saat menikah dengan Arya? Kita hidupkan lagi. Proyek itu adalah bisnis konsultasi branding digital Castle Casilan yang dulu kugeluti. Dan Karina memiliki banyak koneksi yang bisa dijadikan klien. Aku akan membantumu mendapatkan klien pertama. Tapi kamu yang harus bekerja. 12 jam sehari, 13 jam, sampai uangmu bisa membeli seluruh isian cangkir Hermes itu. Bukan hanya kopinya. Langkah kedua, kumpulkan data. Nyonya Dewi dan Arya adalah pebisnis. Bisnis adalah risiko. Aku yakin ada retakan di antara kekayaan mereka. Cari tahu segala sesuatu tentang aset mereka, utang mereka, dan siapa saja yang pernah mereka singkirkan di masa lalu. Hubunganmu sebagai istri memberi kamu akses ke file-file itu, setidaknya secara tidak langsung. Langkah ketiga, jual diri. Bukan secara harfiah, Karina cepat-cepat menambahkan sambil tertawa, tapi ubah citra dirimu. Kemewahan Nyonya Dewi hanyalah branding. Kamu harus menjadi value. Kamu harus tampak lebih cerdas, lebih profesional, dan lebih berkelas daripada dirinya. Pakai pakaian yang menunjukkan kekuasaan, bukan hanya label harga. Belajarlah berinvestasi. Pelajari bahasa hukum. Buat dirimu berharga di lingkaran sosial Arya, dan biarkan Nyonya Dewi menjadi wanita kaya yang bodoh di sampingmu. Mendengarkan Karina, aku merasakan energi baru mengalir dalam diriku, mengalahkan demam dan rasa perih. Aku teringat pada Nyonya Dewi yang menyiramku seolah aku adalah perabotan kotor. Perlakuan itu telah membangkitkan sesuatu yang sudah lama mati dalam diriku. Ambisi. Aku akan melakukannya, kataku. Mataku kini memancarkan tekad yang dingin. Aku tidak akan kembali sampai aku bisa membuat dia berlutut. Bukan karena uangku, tapi karena aku telah menghancurkan tempat yang paling dia cintai, reputasinya. Bagus, ujar Karina. Mulai besok, kamu bukan lagi Elsa, istri Arya. Kamu adalah Elsa, konsultan yang tak tersentuh. Dan kita akan mulai bekerja sekarang. Malam itu, bukannya beristirahat, aku mulai membaca puluhan proposal bisnis dan buku-buku keuangan yang dibawakan Karina. Rasa sakit fisik di lenganku kini menjadi bahan bakar. Setiap denyutnya mengingatkanku pada janji balas dendam yang harus kutunaikan. Aku tahu,
jalan ini akan sulit. Tapi aku sudah lama lelah bermain peran sebagai menantu yang lemah. Sudah waktunya aku memainkan peran baru. Peran utama dalam drama balas dendam yang kusut. Dan kali ini aku akan menulis akhir ceritanya sendiri. Waktu berjalan dengan kecepatan yang aneh. 6 bulan berlalu, bagai embusan napas. Namun setiap detik terasa seperti pembangunan tembok baja yang memisahkan diriku yang dulu dengan diriku yang sekarang. Bekas luka di lengan kiriku kini hanya berupa garis pucat bekas luka yang dingin. Nyaris tidak terlihat. Seperti memori buruk yang telah berhasil dibekukan. Aku tidak lagi tinggal di apartemen Karina. Bisnis konsultasi branding digital yang kubangun bersama bantuan yang meroket. Klien pertama berhasil diyakinkan oleh proposal yang begitu mendetail dan presentasi yang begitu lugas. Jauh berbeda dari bayangan istri rumahan yang dibayangkan Nyonya Dewi. Uang mulai mengalir dan aku pindah ke sebuah penthouse studio di pusat kota, tempat yang memberiku pemandangan cakrawala, bukan hanya dinding marmer. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar, bukan lagi piyama sutra atau pakaian kasual rumahan. Power suit dari Hugo Boss berwarna abu-abu gelap membalut tubuhku. Sepatu Louboutin yang kubeli dari uang hasil jerih payahku sendiri terasa ringan. Rambutku yang dulu terurai manis kini dipotong tajam. Gaya bob yang elegan dan tegas menunjukkan profesionalisme. Diri terlihat dan terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Selama 6 bulan itu, komunikasi dengan Arya dilakukan secara minimal. Teleponnya hanya berisi keluhan. Ibu merindukanmu. Atau rumah ini berantakan. Atau yang paling sering, kapan kamu akan kembali? Elsa, ini memalukan. Aku selalu menjawab dengan nada profesional yang sama. Seolah berbicara dengan rekan bisnis. Aku sedang dalam proyek besar. Arya, kontrak ini sangat penting untuk masa depanku. Tidak bisa kutinggalkan. Aku tidak berbohong. Masa depan yang kurencanakan tidak menyertakan Arya atau Nyonya Dewi. Siang itu, aku menerima undangan makan siang formal dari salah satu klien terbesarku, seorang konglomerat yang perusahaannya sering berurusan dengan bisnis properti keluarga Arya. Ini adalah kesempatan emas. Di restoran mewah yang terletak di rooftop gedung pencakar langit, aku duduk berhadapan dengan Tuan Dharma, sang konglomerat. Percakapan kami berpusat pada strategi pasar dan investasi. Di tengah diskusi yang serius, Tuan Dharma tiba-tiba menyebut sebuah nama. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi saham di salah satu properti lama di kawasan selatan. Properti itu dikelola oleh keluarga Wiraatmaja, tetapi Arya Wiraatmaja tidak becus mengurusnya. Mereka sedang krisis likuiditas, terutama sejak ibunya sakit sakaton. Ujar Tuan Dharma sambil menyesap wine. Jantungku berdebar. Wiraatmaja adalah nama keluarga Arya. Nyonya Dewi sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Sebuah detail yang luput dari perhatianku karena fokus pada pekerjaan. Properti Wiraatmaja yang di Jalan Anggrek, tanyaku, berpura-pura tertarik secara profesional. Benar, tempat yang sangat strategis. Tapi manajemennya buruk. Mereka hampir bangkrut. Bank sudah memberi tenggat waktu. Jawab Tuan Dharma. Sambil mempertahankan ekspresi datar, aku memproses informasi ini. Krisis likuiditas. Ancaman penyitaan. Ini adalah celah-celah yang sempurna untuk memulai serangan balik yang elegan. Setelah makan siang, aku langsung menghubungi Karina. Wanita itu sedang berada di ruang sidang. Tapi aku mendesaknya untuk berbicara saat istirahat. Char, dengarkan aku baik-baik. Properti Wiraatmaja yang di Jalan Anggrek sedang bermasalah. Mereka terancam penyitaan bank. Aku ingin tahu detailnya. Aku ingin mengambil alih atau setidaknya menguasai sebagian besar saham itu. Ujarku tanpa basa-basi. Karina terdiam sesaat. Wow, itu langkah yang berani, Elsa. Itu berarti kamu harus menginvestasikan hampir seluruh modal awalmu. Aku tidak peduli. Itu aset yang paling berharga bagi Nyonya Dewi, simbol kekuasaannya. Jika aku menguasainya,
Berarti aku menguasai lehernya. Cek segera status hukumnya. Aku ingin ini menjadi kejutan, tekanku. Baik, akan kubereskan. Balas dendam memang harus dimulai dari tempat yang paling rentan. Karina menyahut. Suaranya dipenuhi antusiasme. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Nyonya Dewi sendiri. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Elsa, kamu harus pulang. Semua pelayan jadi malas tanpamu, dan aku ingin makan sup iga buatanmu. Perintahnya. Bukan meminta. Aku tersenyum kecil. Maaf Bu, aku tidak bisa. Aku baru saja menyelesaikan kontrak dengan perusahaan multinasional yang nilainya cukup besar. Aku sedang fokus membangun masa depan finansialku sendiri. Masa depan? Uang dari pekerjaan remeh-temehmu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Arya. Kamu itu istri, tugasmu di rumah. Nyonya Dewi mulai marah. Suaranya meninggi. Tidak ada artinya. Balasku dengan nada dingin. Bagaimana dengan aset di Jalan Anggrek, Bu? Apakah nilai aset itu juga tidak ada artinya jika dibandingkan dengan uang yang kucari sekarang? Terdengar keheningan di ujung telepon. Keheningan yang sangat lama dan mengejutkan. Dari mana kamu tahu tentang itu? Suara Nyonya Dewi kini tajam, penuh kecurigaan. Aku tahu banyak hal, Bu. Aku sekarang berada di lingkaran yang berbeda. Lingkaran yang tidak didominasi oleh gosip sosialita, melainkan oleh angka dan investasi. Sebaiknya Ibu urus dulu masalah properti itu sebelum aset itu berpindah tangan, kataku, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Sensasi kemenangan kecil membanjiri diriku. Aku telah mengubah jarak ini menjadi kekuatan. Aku bukan lagi menantu yang ketakutan, melainkan ancaman tersembunyi. Sore harinya, Arya datang ke penthouseku. Pria itu tampak lelah dan stres. Apa yang kamu katakan pada ibu? Tuntut Arya begitu masuk. Tanpa sapaan, dia sangat marah. Dia menanyakan dari mana kamu tahu masalah Jalan Anggrek. Aku menyilangkan kaki di sofa. Aku seorang konsultan, Arya. Mencari tahu risiko investasi adalah pekerjaanku, dan aset itu berisiko. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Itu urusan bisnis keluarga kami. Aku tertawa sinis. Keluarga? Aku disiram kopi panas. Dan kamu pergi. Selama 6 bulan, kamu hanya meneleponku untuk urusan rumah tangga. Bukan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Jangan bicara tentang keluarga, Arya. Jangan pernah. Aku berdiri, menatapnya dari ketinggian. Aku sedang membangun kerajaanku sendiri. Dan jika kamu atau ibumu menghalangi, aku tidak akan ragu untuk menggunakan semua informasi yang kumiliki, termasuk masalah di Jalan Anggrek itu. Wajah Arya pucat. Ia melihat bukan lagi istri yang pasrah, melainkan wanita karier yang dingin. Di penthouse miliknya sendiri, mengenakan pakaian desainer yang dibeli dengan uangnya sendiri. Aku merindukanmu, Elsa yang dulu, bisik Arya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku menjauh. Elsa yang dulu sudah mati, Arya, ia mati di hari ibu, menyiramnya dengan kopi panas. Sekarang, aku yang baru, dan aku tidak akan pernah kembali ke sana. Arya pergi tanpa berhasil mengubah keputusanku. Aku tahu, jarak yang kuciptakan bukan hanya jarak fisik, tapi juga emosional. Dan jarak itulah yang memberiku ruang untuk merencanakan langkah selanjutnya. Serangan balik properti. Minggu berikutnya, terasa seperti permainan catur berkelas tinggi. Aku memindahkan bidakku dengan perhitungan dingin, sementara Nyonya Dewi, sang ratu di papan catur itu, masih yakin dirinya tak tersentuh. Karina bekerja cepat. Dalam 3 hari, dokumen dan laporan keuangan properti Jalan Anggrek sudah berada di mejaku. Analisis Karina menguatkan dugaanku. Properti yang menjadi kebanggaan Nyonya Dewi itu tersangkut dalam jaminan utang perusahaan induk yang nilainya fantastis. Dan jatuh tempo semakin dekat. Arya dan Nyonya Dewi sudah panik.
Terlihat dari upaya mereka mengajukan pinjaman jembatan, yang semuanya ditolak. Ini lebih mudah dari yang kukira, Elsa, ujar Karina. Saat kami bertemu di sebuah kafe privat, mereka melakukan overspec pada proyek lain. Properti anggrek adalah satu-satunya aset yang tersisa dan paling likuid. Jika ini lepas, seluruh fondasi perusahaan mereka akan goyah. Berapa yang kita butuhkan untuk membeli obligasi mereka dari bank? Atau setidaknya membeli saham mayoritas di perusahaan pengelola properti itu? Tanyaku. Membolak-balik lembar laporan, Karina menyebutkan angka yang membuatku harus menarik napas dalam-dalam. Jumlah itu berarti seluruh modal kerja, seluruh keuntungan 6 bulan, dan seluruh tabungan pribadiku harus dikorbankan. Risiko besar, hadiah besar, kata Karina, seolah membaca keraguanku. Kita lakukan. Putusku cepat. Risiko ini sebanding dengan kepuasan melihat wajah Nyonya Dewi ketika mengetahui bahwa penolongnya, atau lebih tepatnya pengendalinya, adalah menantu yang selama ini dipandang sebelah mata. Aku menjual saham-saham investasiku, menarik semua simpanan, dan bahkan mengambil utang kecil dari koneksi bank yang kuperoleh melalui klien. Dalam waktu 72 jam, Karina berhasil melakukan manuver hukum yang cerdik. Aku tidak membeli propertinya secara langsung, itu terlalu mencolok. Aku membeli utang mereka dari bank dengan diskon besar melalui perusahaan cangkang yang dikelola Karina. Secara efektif, aku menjadi kreditur utama mereka. Malam itu adalah puncaknya. Sebuah acara makan malam amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosialita Nyonya Dewi. Sebuah panggung yang sempurna untuk melancarkan serangan pertamaku. Aku tiba di ballroom hotel bintang 5 itu sendirian, mengenakan gaun malam biru gelap rancangan lokal desainer yang elegan dan sederhana. Jauh dari kemewahan mencolok, seperti tas Hermes Birkin atau perhiasan berlebihan. Penampilanku memancarkan kekuasaan yang tenang. Begitu melangkah masuk, perhatian tertuju padaku. Bukan karena aku menantu Wiraatmaja, tetapi karena reputasiku yang baru sebagai konsultan bisnis yang sedang naik daun. Orang-orang penting, investor, politisi, pengusaha langsung mendekatiku. Nyonya Dewi melihat diriku. Wanita itu berdiri di samping Arya, mengenakan gaun haute couture merah menyala dan kalung berlian yang mencolok. Senyum sinis tipis muncul di wajahnya. Dia menunggu sampai aku selesai berbicara dengan seorang petinggi bank, lalu berjalan mendekat dengan langkah anggun yang dipelajari. Arya mengikutinya dengan wajah tegang. Elsa, syukurlah kamu datang. Kukira kamu sudah lupa cara berpakaian selain jas kantoran murahanmu? Sapa Nyonya Dewi. Nadanya penuh sindiran merendahkan, yang didengarkan oleh beberapa sosialita di dekatnya. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Senyum itu terasa dingin dan berjarak. Tentu saja, Bu. Aku datang karena ingin melihat Ibu menjalankan acara amal ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat atas kemitraan baru Ibu, kataku, sengaja menekankan kata kemitraan dengan makna ganda. Nyonya Dewi mengerutkan dahi. Kemitraan apa yang kamu maksud? Aku lupa Ibu belum tahu detailnya, kataku, pura-pura terkejut. Aku menoleh ke Arya yang tampak kebingungan. Arya, kamu belum memberitahu ibumu? Memberitahu apa? Tanya Arya cepat. Matanya memancarkan kecemasan. Aku mencondongkan tubuh sedikit, berbicara dengan suara yang cukup rendah, agar hanya didengar oleh mereka berdua dan beberapa orang terdekat. Properti di Jalan Anggrek. Aku dengar Bank Merdeka sudah menyetujui restrukturisasi utang mereka. Berita bagus bukan? Aku senang. Aku bisa membantu prosesnya, kataku. Jeda sejenak, menatap mata Nyonya Dewi yang kini mulai membelalak. Sebagai kreditur baru kalian. Dunia di sekitar Nyonya Dewi seolah berhenti berputar. Gaun merahnya, berliannya, dan tawa sosialita di sekitarnya tiba-tiba terasa palsu dan sunyi. Wajah wanita itu berubah pucat. Warna merah di gaunnya kini terlihat kontras dengan kulitnya yang memutih. Apa katamu? Desis Nyonya Dewi, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku katakan,
Aku senang telah menalangi utang kalian ke Bank Merdeka. Sebagian besar utang itu kini beralih ke perusahaanku. Itu kabar baik, kalian terhindar dari penyitaan foreclosure. Tapi kabar buruknya, aku memiringkan kepala sedikit. Sekarang, kalian berhutang padaku, Bu. Dan sebagai kreditur, tentu saja aku memiliki hak penuh atas keputusan manajemen dan operasional properti tersebut. Arya tersentak mundur. Elsa, kamu gila. Uang sebanyak itu dari mana? Aku menoleh pada Arya dengan pandangan meremehkan. Uang dari pekerjaan remeh-temeh yang kamu dan ibumu cemooh. Ternyata, uang remeh-temeh ini cukup untuk menyelamatkan aset yang paling kalian banggakan. Nyonya Dewi, yang selalu mampu mengendalikan emosinya di depan umum, kini terlihat goyah. Bibirnya bergetar, dan raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara kemarahan, penghinaan, dan ketakutan. Balas dendamku telah berhasil melukai harga dirinya di tempat yang paling sensitif, kekuasaan dan finansial. Kamu tidak punya hak, Nyonya Dewi berbisik. Suaranya dipenuhi kebencian. Aku punya hak, Bu. Hak sebagai kreditur, ujarku. Lalu menegakkan tubuh. Aku melihat luka bakar di lenganku, dan rasa sakit batin itu telah terbayar. Aku mengakhiri konfrontasi itu dengan senyum kecil yang sangat sopan. Tentu, aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan bisnis. Silakan lanjutkan acaramu, Bu. Aku akan menyapa beberapa investor penting di sana. Sampai bertemu di ruang rapat. Bu, aku akan mengirimkan proposal restrukturisasi utang yang baru besok pagi. Aku berbalik, meninggalkan Nyonya Dewi dan Arya yang berdiri membeku di tengah keramaian. Arya menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya, dan Nyonya Dewi menatap punggungku dengan tatapan mematikan. Nyonya Dewi telah menyiramku dengan kopi panas untuk menghinaku. Aku membalas dengan merampas propertinya untuk mengendalikan kekuasaannya. Balas dendam ini baru saja dimulai, dan rasanya manis sekali. Pertemuan restrukturisasi utang keesokan harinya adalah sandiwara yang melelahkan. Nyonya Dewi yang terpaksa hadir mencoba memainkan perannya sebagai investor senior yang dihormati, namun aura kekuasaannya telah memudar. Di sisi meja, aku, didampingi Karina, duduk sebagai pemegang kendali. Arya hanya bertindak sebagai notulis yang gugup. Restrukturisasi ini tidak masuk akal. Elsa, kamu hanya ingin mengambil alih aset yang dibangun suamimu, protes Nyonya Dewi. Suaranya dipaksakan tenang. Aku hanya ingin aset yang aku bayar kembali dikelola dengan benar, Bu. Balasku santai, menyesap teh hijau. Aku membutuhkan akses penuh ke sistem akuntansi properti anggrek. Karina akan meninjau semua kontrak lama, terutama yang melibatkan penawaran tender 10 tahun terakhir. Permintaanku ini memang dibuat-buat. Tujuan utama restrukturisasi utang sudah tercapai, mengendalikan anggrek. Sekarang, tujuanku adalah menggali, mencari kotoran. Karena untuk menghancurkan wanita itu sepenuhnya, aku harus merusak hal yang tidak bisa ia beli, kembali reputasi. Setelah negosiasi yang sia-sia dari pihak mereka, Nyonya Dewi terpaksa menandatangani perjanjian yang memberi timku akses penuh. Kekecewaannya tampak jelas, wajahnya mengerah seperti batu giok. Selama seminggu berikutnya, Karina dan timnya menyelami dokumen-dokumen keuangan dan arsip properti Wiraatmaja. Aku sendiri fokus pada dokumen-dokumen hard copy yang berhasil Karina dapatkan dari gudang arsip lama properti anggrek. Memanfaatkan celah dalam perjanjian restrukturisasi. Di antara tumpukan cetakan laporan dan memo yang berdebu, aku menemukan sebuah kotak kardus lusuh bertuliskan kontrak lama yang terasa mencurigakan. Setelah kubuka, isinya bukan kontrak biasa, melainkan tumpukan korespondensi dan printout surel antara Nyonya Dewi dan seorang kepala akunting lama. Aku membaca setiap lembar dengan saksama. Awalnya hanya membingungkan, tetapi perlahan, pola mengerikan mulai terbentuk. Sekitar 10 tahun lalu,
Nyonya Dewi sedang bersaing sengit dengan perusahaan kontraktor kecil milik keluarga Sanjaya. Ternyata, alih-alih bersaing secara sehat, wanita itu menggunakan informasi internal dari kepala akuntingnya untuk menyabotase penawaran harga keluarga Sanjaya. Bahkan, ada indikasi manipulasi izin agar proyek keluarga Sanjaya terhenti. Sebuah printout surel tertentu menjadi bukti kuncinya. Surel itu berisi instruksi langsung dari Nyonya Dewi. Pastikan laporan audit keluarga Sanjaya mencantumkan kerugian fiktif. Buat mereka tidak lolos tender ini. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan sekadar bisnis kotor, ini adalah tindak kriminal serius. Penyalahgunaan wewenang dan penghancuran reputasi pesaing yang disengaja. Keluarga Sanjaya yang saat itu sangat menjanjikan, akhirnya bangkrut dan menghilang dari dunia properti. Aku segera memanggil Karina. Wanita itu membaca surel itu dengan mata terbelalak. Ya Tuhan, Elsa, ini gold mine, bisik Karina, menggeser kaca matanya. Jika ini keluar, reputasi Dewi bukan hanya hancur, wanita itu bisa diseret ke pengadilan. Ini akan merusak citra yayasan amalnya, citra suamimu, dan seluruh nama Wiraatmaja. Itulah yang kuinginkan, kataku dingin. Nyonya Dewi menyiramku karena ia pikir aku tidak berguna. Sekarang, aku akan menyiramnya dengan lumpur hitam yang ia kubur sendiri. Aku tidak ingin dia bangkrut. Aku ingin dia tidak dihormati. Aku ingin status sosialnya sebagai Dewi yang dihormati itu runtuh. Lalu, apa langkahmu? Tanya Karina. Kita harus menggunakan ini dengan hati-hati. Ini bom waktu. Aku akan mencari keluarga Sanjaya. Aku akan berikan bukti ini kepada mereka. Dan biarkan mereka yang membalas dendam secara hukum. Sementara itu, kita akan menggunakan momentum ini untuk menyerang reputasinya di mata sosialita. Jelasku. Aku menyalin semua dokumen rahasia itu. Malam itu, aku merasa kemenangan sudah di depan mata. Balas dendamku telah berevolusi dari pembalasan pribadi menjadi hukuman keadilan. Aku tidak hanya membalas kopi panas. Aku membalas semua kesombongan dan kejahatan yang ia lakukan selama ini di balik kedok kemewahan. Aku muncul di pesta amal musim gugur dengan penampilan yang lebih bersinar dari sebelumnya. Gaun kotur berwarna hijau zamrud, sederhana namun berkelas, memancarkan aura sukses yang tidak bisa dipalsukan. Jika pada acara sebelumnya aku adalah sebuah kejutan, pada acara ini aku adalah pusat gravitasi. Sejak berita tentang pembelian utang properti anggrek menyebar di lingkaran terbatas, namaku dihormati. Investor melihatku sebagai seorang wheeler dealer yang cerdas. Sosialita memandangku dengan rasa takut dan hormat baru. Ketika aku berjalan melintasi ballroom, Nyonya Dewi dan Arya sudah terlihat di sudut ruangan. Nyonya Dewi tidak lagi tampak ceria. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, namun kali ini ia tidak menyerangku secara verbal. Arya terlihat mabuk dan sangat gelisah. Aku tidak langsung mendekati mereka. Aku malah menyapa setiap tokoh penting. Ada ibu rektor universitas, pemilik media besar, dan istri menteri. Kepada mereka, aku tidak bicara soal bisnis kotor. Aku hanya berbicara tentang kesulitan. Ah, ibu rektor, senang bertemu lagi. Ya, akhir-akhir ini aku sangat sibuk mengurus bisnis keluarga. Ternyata, mengurus aset lama itu cukup rumit, ujarku. Tersenyum masam. Rumit bagaimana, Elsa? Tanya ibu rektor, seorang wanita terpandang yang sangat menghormati etika bisnis. Aku merendahkan suara, seolah berbagi rahasia yang menyedihkan. Ya, begitulah. Setelah bertahan-tahan, ada beberapa praktik manajemen lama yang kurang etis. Aku dan timku harus bekerja keras untuk membersihkan nama aset itu. Aku hanya berharap keluarga Wiraatmaja bisa menjaga standar moralitas yang tinggi, terutama dalam berurusan dengan pihak kecil. Sangat menyedihkan jika tahu reputasi yang dibangun susah payah harus ternoda oleh ulah masa lalu. Aku berbicara dengan sangat hati-hati. Aku tidak menyebut nama Nyonya Dewi, tidak menyebut keluarga Sanjaya,
dan tidak menyebutkan kata kriminal. Aku hanya menanam benih kecurigaan. Benar sekali. Standar moralitas harus dijaga. Tanggap Ibu Rektor, wajahnya tampak berpikir keras. Lalu matanya melirik ke arah Nyonya Dewi yang sedang berdiri muram. Setelah menanam benih di lingkaran akademik dan bisnis, aku bergerak ke lingkaran sosialita yang paling berpengaruh teman-teman karib Nyonya Dewi mereka. Semua mengenakan perhiasan yang lebih besar dariku. Tetapi tatapan mereka kini penuh pertanyaan, bukan lagi cibiran. Elsa, kamu hebat sekali. Dengar-dengar kamu yang menyelamatkan properti anggrek, tanya Nyonya Lani. Sosialita veteran yang terkenal bermulut pedas. Menyelamatkan? Tata, menyelamatkan. Tidak, Bu Lani, jawabku dengan nada rendah, sambil merapikan kalung sederhana di leherku. Aku hanya berusaha memastikan bahwa aset keluarga tidak membuat malu nama Wiraatmaja di depan umum. Aku dan Arya sedang berusaha keras membersihkan nama perusahaan dari praktek yang lama dan tidak transparan. Aku menyiratkan bahwa Nyonya Dewi yang mengelola aset itu selama ini adalah sumber masalahnya. Para wanita itu mulai berbisik-bisik, saling pandang penuh makna. Nyonya Dewi yang selalu menjadi trendsetter dan standar moral di lingkaran ini kini dipertanyakan. Tiba-tiba Arya mendekatiku. Wajahnya merah. Elsa, hentikan omong kosongmu. Jangan mempermalukan ibu. Aku menatap Arya dengan tatapan dingin. Aku tidak mempermalukan siapapun, Arya. Aku hanya menjelaskan betapa sulitnya membersihkan kekacauan yang kalian buat. Aku bekerja keras menjaga nama baik yang sudah hampir rusak ini. Tepat saat itu, Nyonya Dewi berjalan mendekat, berusaha memotong percakapan. Wanita itu memasang senyum palsu yang kaku. Sudah cukup, Elsa. Jangan membuat drama di acara amalku. Kami sangat bahagia, tidak ada masalah, ujarnya. Mencoba mengambil alih kendali. Tentu saja tidak ada masalah, Bu, kataku. Senyumku mematikan. Aku sudah menyiapkan bukti yang menunjukkan seberapa bahagia kalian. Tapi itu akan kuserahkan kepada pihak yang berwenang. Bukan di sini. Kalimat terakhir itu adalah puncaknya. Semua mata tertuju pada Nyonya Dewi. Kata bukti dan pihak berwenang berhasil menciptakan kebekuan sosial yang luar biasa. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar Nyonya Dewi mulai menjauh, seolah wanita itu membawa penyakit menular. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal yang mungkin melibatkan hukum. Nyonya Dewi yang angkuh dan disegani, kini berdiri sendiri, dikelilingi oleh ruang hampa yang diciptakan oleh gosip dan ketakutan. Aku telah berhasil tanpa meninggikan suara, tanpa air mata, dan tanpa kekerasan. Aku berhasil mengisolasi dan merusak reputasi Nyonya Dewi. Balas dendamku di bidang sosial telah tuntas. Wanita itu, yang sangat bangga dengan statusnya, kini menjadi paria. Aku menatap Nyonya Dewi untuk terakhir kalinya. Di mata itu, bukan hanya ada kemarahan, tetapi juga kepanikan yang sesungguhnya. Wanita itu mulai kehilangan segalanya. Tekanan sosial yang aku ciptakan berhasil membuat Nyonya Dewi terisolasi. Teleponnya jarang berdering, undangan pesta mendadak berhenti datang, dan yang terpenting, sponsor yayasan amalnya mulai ragu. Namun, keretakan ini juga membawa Arya kembali ke orbitku. Tiba-tiba, suamiku yang penakut itu mulai mengirim pesan-pesan manis. Bukan lagi tuntutan tentang rumah tangga, melainkan permintaan maaf dan pujian atas kecerdasanku. Ia melihatku sebagai satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai reputasi yang sedang menghantam keluarga Wiraatmaja. Suatu sore, Arya muncul tanpa pemberitahuan di penthouse studio. Ia tampak kusut, kemeja mahalnya sedikit lecek, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ini bukan lagi Arya yang sleek dan percaya diri. Elsa, bisakah kita bicara serius? Katanya. Suaranya pelan dan putus asa. Aku mengizinkannya masuk.
duduk di sofa berlawanan dengannya. Aku mempertahankan jarak emosional dan fisik. Bicara tentang apa, Arya? Restrukturisasi utang anggrek? Karina sudah mengirimkan semua dokumen padamu. Ujarku datar. Bukan soal bisnis. Soal kita. Aku salah, Elsa. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Soal kopi, soal ibu. Aku terlalu pengecut. Ia menatapku dengan mata memohon. Aku tahu kamu marah. Dan kamu punya hak. Tapi kita bisa memperbaikinya. Rumah ini sepi tanpamu. Ibu juga mulai merindukanmu. Ibumu merindukan pelayan pribadinya? Potongku tajam. Jangan gunakan alasan kerinduan, Arya. Kamu datang ke sini karena reputasimu hancur. Bisnismu hampir bangkrut. Kamu datang karena kamu pikir aku bisa menjadi perisaimu lagi. Wajahnya tersentak, tetapi ia tidak membantah. Aku mencintaimu, Elsa. Kembali ke rumah. Kita bisa hadapi ibu bersama. Aku janji. Kali ini, aku akan membelamu. Kita bisa pindah. Menjauh dari ibu. Aku menyandarkan punggung ke sofa. Menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin. Sudah terlambat untuk janji. Janji seharusnya diucapkan 5 tahun lalu. Di hari pernikahan, bukan setelah kejatuhan bisnis. Dengarkan aku baik-baik, Arya, kataku. Suaraku dipenuhi kelelahan yang nyata. Aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku. Aku tidak membutuhkan rumah yang membuatku sakit fisik dan batin. Aku telah menciptakan kerajaanku sendiri. Tempat ini, aku dihormati, aku berkuasa, dan yang terpenting, aku aman. Aku tahu, kamu luar biasa sekarang. Aku bangga padamu. Justru itu, bersama-sama kita akan lebih kuat. Kita bisa menyelamatkan keluarga ini. Aku butuh kamu untuk membantuku melawan ibu. Desaknya. Suaranya mulai meninggi. Melawan ibumu. Aku tersenyum tipis. Pilihanmu sangat menarik. Selama ini, kamu memilih untuk menjadi budak ibumu demi kemewahan. Sekarang, kamu memintaku menjadi perisai ibumu untuk menyelamatkan kekayaan yang akan segera hilang. Kamu tidak pernah memilihku sebagai pasangan hidup, Arya. Kamu memilihku sebagai alat. Aku bangkit, berjalan ke meja kerjaku, dan mengambil selembar dokumen tebal. Aku meletakkannya di hadapannya. Aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi perbaikan. Aku sedang menyiapkan berkas perceraian. Ekspresi Arya berubah dari memohon menjadi syok total. Perceraian? Elsa, kamu tidak bisa. Ibu tidak akan setuju. Ini akan menghancurkan citra kita. Citra? Citra apalagi yang tersisa, Arya? Sindirku. Ibumu hampir bangaplok karena tuduhan bisnis ilegal. Dan kamu tidak berdaya. Aku tidak meminta izin ibumu. Aku hanya memberimu kabar. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku secara hukum. Dan aku akan membiarkanmu memilih, tetap di bawah bayangan ibumu dan tenggelam bersamanya. Atau berdiri sendiri dan menyelamatkan apa yang bisa kamu selamatkan. Arya terdiam. Matanya bergetar. Dia tidak sedih karena kehilangan istri, melainkan karena kehilangan sekutu terkuat dan terpintar yang baru saja ia temukan. Dia gagal membuat pilihan lagi. Ambil berkas ini. Hubungi pengacaramu. Dan jangan datang lagi ke sini, kecuali untuk menandatangani. Ujarku, menunjukkan pintu. Aku telah melepaskan Arya. Pelepasan ini adalah kemenangan yang paling elegan. Karena itu berarti, aku tidak lagi terikat pada lingkaran toksik Nyonya Dewi. Setelah pertemuan di penthouse, keadaan menjadi semakin buruk bagi Nyonya Dewi dan Arya. Karina, atas instruksiku, mulai melakukan audit mendalam terhadap seluruh properti yang menjadi jaminan utang. Ia menemukan lebih banyak penyimpangan akuntansi yang disembunyikan Nyonya Dewi. Pada saat yang sama, aku dan Karina secara rahasia menjalin kontak dengan keluarga Sanjaya, korban bisnis gelap Nyonya Dewi dari masa lalu. Aku menyerahkan semua bukti surel yang kutemukan bab 5. Keluarga Sanjaya, yang selama ini menyimpan dendam dan kekecewaan,
setuju untuk melayangkan tuntutan hukum serius atas dasar persaingan tidak sehat dan sabotase. Berita tuntutan hukum itu menjadi pukulan telak. Itu bukan lagi masalah utang yang bisa dibayar, melainkan masalah integritas yang disorot media. Citra Nyonya Dewi sebagai dermawan dan sosialita terhormat runtuh dalam semalam. Yayasan amalnya dibubarkan. Investor utama menarik dana. Bahkan beberapa bank mulai membekukan aset yang dicurigai terkait dengan kasus Sanjaya. Perusahaan keluarga Wiraatmaja menghadapi krisis yang tak terhindarkan. Arya yang mencoba mengambil alih kemudi gagal total. Ia tidak memiliki kecerdasan bisnis ibunya dan hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan melipat gandakannya. Puncaknya terjadi pada pertemuan darurat Dewan Direksi yang diminta oleh pihak-pihak yang tidak puas. Karena aku adalah kreditur utama properti anggrek, aku memiliki hak untuk hadir. Aku masuk ke ruang rapat itu. Nyonya Dewi duduk di kursinya, tetapi ia terlihat layu. Pakaian mahalnya tampak besar di tubuhnya yang kini kurus, dan ia terlihat 10 tahun lebih tua. Elsa, kamu tidak punya hak di sini. Nyonya Dewi mencoba menyuarakan otoritas terakhirnya. Tentu saja aku punya, Bu, kataku, menunjuk dokumen di depanku. Sebagai pemegang utang terbesar, aku punya hak penuh untuk memantau aset yang kutalangi. Dan dari yang kulihat, aset-aset ini dikelola dengan sangat buruk dan berpotensi menjadi masalah hukum. Seorang perwakilan investor menoleh padaku. Nyonya Elsa, apa saran Anda? Situasi ini di luar kendali. Saat itulah aku melancarkan serangan terakhir. Aku tidak menembak untuk membunuh. Aku menembak untuk mengendalikan. Aku memiliki 2 proposal, kataku. Suaraku lantang dan berwibawa. Proposal pertama, biarkan keluarga Sanjaya memproses tuntutannya. Biarkan perusahaan ini bangkrut, dan kalian akan kehilangan segalanya, termasuk nama baik. Proposal kedua, aku akan menggunakan posisiku sebagai kreditur untuk memediasi kasus keluarga Sanjaya, menarik tuntutan dengan kompensasi yang layak, dan menyuntikkan dana segar ke perusahaan. Semua mata, termasuk mata Nyonya Dewi, menatapku. Tawaran itu adalah napas terakhir mereka. Apa syaratmu, Elsa? Tanya salah satu direktur. Aku menatap Nyonya Dewi. Wanita itu menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia telah kalah total. Syaratku sangat sederhana, ujarku. Aku akan menyelamatkan perusahaan ini dari tuntutan hukum dan kebangkrutan. Tetapi Nyonya Dewi harus melepaskan semua hak pengelolaan, kekuasaan, dan kendali atas aset properti dan perusahaan ini kepadaku, termasuk kursi Dewan Direksi. Keheningan melanda ruangan. Nyonya Dewi mendongak. Matanya penuh air mata kemarahan yang tertahan. Itu adalah pertarungan terakhirnya untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi ia tidak punya pilihan. Nyonya Dewi, kata salah satu direktur dengan suara tegas, kami membutuhkan keputusan. Keluarga ini sudah hancur. Nyonya Dewi menatap Arya, tetapi Arya hanya menatap lantai. Pria itu telah memilih netralitas yang menyedihkan. Air mata Nyonya Dewi akhirnya jatuh. Air mata kekalahan, bukan penyesalan. Aku setuju, bisik Nyonya Dewi. Suaranya hancur. Aku menyerahkan semuanya. Aku telah mengambil alih bukan dengan kebencian, melainkan dengan kecerdasan dan kekuatan finansial. Balas dendamku telah menghasilkan kekuasaan. Setelah pertemuan Dewan Direksi, kekacauan di rumah tangga Wiraatmaja mencapai puncaknya. Aku resmi mengambil alih kendali perusahaan, menempatkan Karina sebagai penasihat hukum utama. Keputusan pertama yang kuambil adalah menyelesaikan masalah dengan keluarga Sanjaya, membayar kompensasi yang layak untuk kerugian masa lalu mereka, dan menarik tuntutan hukum. Langkah ini adalah bagian dari pembersihan etika yang kujanjikan kepada Dewan. Namun, fokusku bukanlah bisnis. Fokusku adalah pada Nyonya Dewi, yang kini hidup dalam keterpurukan. Wanita itu
yang selalu terbiasa dengan kemewahan dan pelayanan, kini sendirian di rumah besarnya. Arya, setelah menandatangani berkas perceraian yang kuserahkan tanpa perlawanan, memilih bepergian ke luar negeri, menghindari tanggung jawab dan rasa malu. Beberapa hari setelah pengambilalihan, aku menerima telepon dari Nyonya Dewi. Suaranya terdengar pecah, tidak ada lagi nada perintah yang sombong, hanya kelemahan. Dia memintaku datang. Aku tiba di rumah besar itu sore hari. Gerbang megah itu terasa sunyi. Begitu masuk, aku melihat perbedaan mencolok. Tidak ada bunga pioni segar di vas. Lantai marmer tidak mengilat sempurna. Dan bau kopi Arabica yang dulu membakar amarahku, kini tak tercium. Aku menemukannya di ruang keluarga. Bukan di ruang makan formal. Wanita itu duduk di sofa tunggal, mengenakan baju tidur yang terlihat kusam. Rambutnya acak-acakan. Ia benar-benar hancur. Bukan karena bangkrut aku tidak mengambil semua kekayaannya, hanya kendali, tapi karena ia kehilangan status dan kekuasaan. Aku tahu mengapa kamu datang, kata Nyonya Dewi. Suaranya serak, matanya menatapku, tidak dengan kebencian, melainkan dengan tatapan kosong. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai, Bu, jawabku. Berdiri di depannya. Aku tidak duduk. Kamu berhasil, akuinya, dengan desahan panjang. Kamu mengambil segalanya, bisnis, reputasi, bahkan suamimu. Aku tidak mengambil suamimu, Bu. Dia yang melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Dan aku hanya mengambil kendali atas apa yang sudah lama kamu rusak. Kamu ingin melihatku berlutut sebagai menantu yang lemah. Sekarang, aku di sini sebagai pemilik kendali, kataku. Nada bicaraku dingin dan faktual. Nyonya Dewi tiba-tiba bangkit. Langkahnya goyah, dan yang membuatku terkejut, wanita itu benar-benar jatuh berlutut di lantai di hadapanku. Elsa, tolong, bisiknya. Air mata mengalir membasahi pipinya yang keriput. Aku mohon, selamatkan nama Wiraatmaja. Aku tidak peduli dengan uang. Tapi reputasiku hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ini adalah momennya, pembalasan yang kurencanakan 6 bulan lalu. Aku menatap wanita yang pernah menyiramku dengan kopi panas di depan suamiku. Wanita yang membuatku merasa tidak berharga. Apakah kamu ingat, Bu? Tanyaku. Suaraku rendah. Tangan ini, tangan yang kamu siram dengan kopi panas, karena aku gagal membuatkan sarapan. Luka ini adalah janji. Janji bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku direndahkan lagi. Aku minta ampun, Elsa. Aku minta ampun atas perlakuan burukku, atas kesombonganku. Aku terlalu bangga. Aku terlalu sombong. Aku salah. Aku mengakui kesalahanku. Aku mohon, jangan biarkan aku menjadi aib di mata masyarakat. Ratapnya. Aku melihatnya. Kehancuran total Nyonya Dewi. Kemenangan ini terasa dingin. Tidak sehangat yang kubayangkan. Balas dendamku tuntas. Aku menghela napas. Bangun, Bu, kataku. Aku akan menyelamatkan reputasi perusahaan. Bukan demi kamu, tapi demi ratusan karyawan yang bergantung pada bisnis ini. Aku sudah merencanakan konferensi pers untuk menjelaskan restrukturisasi dan komitmen baru terhadap etika bisnis. Tapi, bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Masih berlutut. Kamu harus mengakui kesalahanmu di depan umum. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang telah kamu rugikan. Terutama keluarga Sanjaya. Itu adalah harga dari keadilan, Bu. Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapatkan kembali martabatmu yang hilang. Jawabku tegas. Nyonya Dewi mengangguk perlahan. Air mata masih membasahi wajahnya. Ia akhirnya menyerah. Pembalasan elegan ini membuatku menang tanpa harus menjadi sekejam dirinya. Beberapa minggu kemudian, segala sesuatu telah selesai. Aku dan Arya resmi bercerai. Aku hanya mengambil bagian properti yang menjadi hakku secara hukum, serta kendali penuh atas perusahaan yang kini mulai direstrukturisasi. Aku memastikan
Nyonya Dewi mendapatkan dana pensiun yang cukup untuk hidup nyaman, namun tanpa kekuasaan untuk mencampuri bisnis. Nyonya Dewi menepati janjinya. Dalam sebuah acara talk show yang disiarkan secara terbatas, ia tampil lemah lembut, meminta maaf kepada publik, dan secara khusus kepada keluarga Sanjaya, mengakui kesalahan manajemen masa lalu. Permintaan maaf itu, yang muncul dari mulut wanita sombong, mengejutkan banyak orang dan berhasil meredam skandal lebih lanjut. Kini, aku berdiri di kantor baruku. Sebuah ruang eksekutif yang minimalis dan elegan, jauh dari kemegahan kaku rumah mertuaku. Karina masuk, meletakkan setumpuk dokumen di mejaku. Semua sudah beres. Elsa, kasus ditutup. Aset distabilkan. Selamat, Ratu Bisnis, ujarnya. Tersenyum bangga. Terima kasih, Kar. Tanpamu, aku hanya akan menjadi menantu yang depresi. Balasku. Aku menatap sebuah bingkai foto kecil di sudut meja. Itu adalah foto lama. Saat aku masih menjadi mahasiswi ambisius sebelum pernikahan. Di sebelahnya, ada berkas perceraian yang sudah ditandatangani dan surat pengalihan saham. Aku meraih tangan kiriku, menyingkap lengan jas. Garis pucat bekas luka kopi itu terlihat jelas. Luka itu bukan lagi tanda penderitaan. Itu adalah medali. Medali kemenangan atas diriku sendiri. Aku menggunakan sebagian besar keuntungan dari restrukturisasi perusahaan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu kuberi nama Phoenix. Fokusnya adalah memberikan pelatihan dan pendanaan awal bagi perempuan yang ingin membangun karier dan kemandirian finansial setelah mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Tujuanku bukan hanya menjadi sukses, tetapi memastikan perempuan lain memiliki senjata yang sama kecerdasan dan kemandirian jika menghadapi tirani dalam rumah tangga. Beberapa waktu kemudian, aku sedang berjalan di taman kota, menikmati kebebasan yang telah lama kurindukan. Aku berpapasan dengan Nyonya Dewi. Wanita itu sedang duduk di bangku taman, membaca buku, ditemani seorang perawat. Tidak ada kemewahan mencolok, hanya kesederhanaan. Nyonya Dewi melihat senyum tipis yang berbeda muncul di wajahnya. Senyum yang penuh penyesalan, tapi juga pengakuan. Elsa, panggilnya. Kamu terlihat bahagia. Aku bebas, Bu, jawabku. Jujur, aku tahu. Aku harap kamu memimpin perusahaan dengan etika yang kamu junjung. Jangan ulangi kesalahanku, ujar Nyonya Dewi. Aku mengangguk. Aku tidak akan mengulanginya. Aku mengucapkan salam singkat, lalu berbalik dan melanjutkan jalanku. Aku tidak merasakan kebencian, hanya ketenangan. Aku telah membalas perlakuan buruknya dengan keadilan yang elegan, bukan dengan kebencian. Aku tidak hanya meninggalkan rumah itu. Aku mengambil pelajaran. Aku mengambil kekuatan. Dan aku mengubah luka kopi panas menjadi warisan bagi perempuan lain. Kisahku, yang berawal dari penghinaan di dapur, kini berakhir sebagai kisah kebangkitan dan kebebasan sejati.